sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Sesuai dengan janji saya, kali ini saya akan menjelaskan tentang makanan yang paling tidak bagus untuk diabetes. Ada banyak makanan, tapi akan saya ulas satu persatu saja. Yang pertama adalah nasi putih. Jadi nasi putih itu indeks glikemiknya adalah 74, kurang lebih ditambah 5 ya. Jadi kalau kurang sepertinya tidak, tetapi kalau ditambah ya, jadi antara 74 sampai 80 lah biar pas. Apa itu indeks glikemik? Nah, indeks glikemik adalah seberapa cepat makanan yang kita makan itu akan berubah menjadi gula. Ingat ya, seberapa cepat, bukan seberapa banyak. Kalau seberapa banyak, nanti lain lagi dan akan saya jelaskan. Nah, indeks glikemik itu dikatakan rendah apabila nilainya antara 0 sampai 55. Sedang antara 56 sampai 70. Tinggi antara 71 sampai 100. Nah, kalau misalnya beras putih atau nasi putih ini berada di angka 74 sampai 80, berarti ini termasuk tinggi. Kenapa bisa antara? Ya karena jenis beras putih itu kan juga beda-beda. Ada yang pandan wangi, ada yang IR74, zaman dulu ada yang rojo lele. Jadi indeks glikemiknya berbeda-beda juga. Mayoritas orang Indonesia pasti makan nasi putih. Begitu juga orang Cina dan juga orang Jepang. Karena indeks glikemiknya sudah termasuk tinggi, yaitu 74 sampai 80. Kemudian karbohidratnya juga cukup tinggi atau katakanlah lumayan tinggi, yaitu di angka 28 per gramnya ya. Maka harus kita hitung beban glikemiknya. Beban glikemik itu apa? Seberapa banyak makanan yang kita makan ini berubah menjadi gula darah. Seberapa banyak makanan yang kita makan itu berubah atau menaikkan gula darah. Teman-teman medis biasanya hanya menyarankan kepada penderita diabetes untuk makan makanan yang indeks glikemiknya rendah. Nah, kalau saya pasti saya sarankan yang beban glikemiknya. Kenapa? Karena beban glikemik itu sudah gabungan antara indeks glikemik dan karbohidrat. Bisa saja kadar indeks glikemik suatu makanan itu tinggi, misalnya 78, tapi karena kadar karbohidratnya rendah, jadi beban glikemiknya menjadi rendah. Artinya apa? Dia akan cepat berubah menjadi gula. Misalnya dalam 30 menit sudah menjadi gula. Tapi karena karbohidratnya rendah, walaupun berubah menjadi gula, ya dia tidak tinggi. Mungkin nambah gula darah kita dari misalnya 120 paling hanya 125 atau menjadi 30, jadi nambahnya 10, yaitu kecil gitu kan. Jadi harus beban glikemik yang menjadi acuan. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini nasi putih tadi ya. Nasi putih kalau sudah dimasak, sekali lagi saya ulang, beban glikemiknya adalah 74 sampai 80. Saya anggaplah 74 aja. 74 aja. Kemudian karbohidratnya adalah 28. Bagaimana cara menghitung beban glikemiknya? Yaitu 74 kali 28 dibagi 100. Nah, 100 itu 100 gram. Untuk mencari hitungan, patokannya 100 gram. Jadi kalau 74 kali 28 dibagi 100 itu kurang lebih 20,7 lah gitu. Jadi 20,7 termasuk tinggi. Karena beban glikemik dikatakan tinggi kalau di atas 20, dikatakan sedang kalau antara 19 sampai 11, dikatakan rendah kalau di bawah 10. Sekali lagi saya ulang, beban glikemik dikatakan tinggi atau saya mulai dari rendah. Oke, beban glikemik dikatakan rendah apabila kadarnya antara 0 sampai 10, sedang antara 11 sampai 19. Nah, kalau tinggi itu antara atau di atas 20. Nah, sementara nasi putih tadi adalah 20,7. Nah, itu kalau makan 100 gram. Nah, 100 gram itu kurang lebih seberapa? Ini sudah saya ukurkan. Jadi kurang lebih segini ya. Ini gelas cangkir ya. Kita ukurkan. Udah saya ukur tadi ya. Ini timbangannya.
Nah, udah angka 0. Nah, kita buka. Nah, kita ukur. Itu 101 ya, lebih sedikit ya. 101. Nah, ingat nasi hanya segini ya. Ini 100 gram. Oke, kita lihat kalau disendokin kira-kira berapa sendok ya. Kita lihat dulu. Kita masukkan ke sini ya. Oke. Kita masukkan ke, ini bukan piring ya, ini namanya tatakan apa ya kalau bahasa Jawanya, lepek. Jadi ini tatakan nasi. Nah, kalau orang makan biasanya kan segini lah. Taruh segini 1. Kurang lebih ya. Kita taruh lah. Nah, seginilah gitu, 2 sama itu tadi 2, 3. Ya kurang lebih 4, hanya 4 sendok saja. Jadi kurang lebih 4 sendok saja. Nah, bagaimana kalau Anda makannya misalnya 8 sendok? Ya berarti tinggal mengalihkan saja. Kalau 100 gram itu 20 mg per desiliter, nambah kadar gulanya. Kalau 100 gram berarti menjadi 40. Nah, sekali makan gabungan dari nasi, lauk, minum, kalau lebih dari 50 itu sudah tinggi. Karena apa? Biasanya sih metformin yang 500 mg, kemudian amaril, glibenclamid, glukodex dan sebagainya, itu hanya bisa menurunkan kadar gula atau menetralkan gitu antara 0 sampai 60. Nah, kalau lebih dari 60 dengan 500 mg metformin misalnya ya nggak cukup. Apalagi nanti kalau pakai kapsul herbal saya, pankru, ya tambah nggak kuat. Kalau pankru saya paling kuat menurunkan gula atau menghilangkan gula itu ya 0 sampai 40 lah gitu. Kalau lebih dari 40 mg per desiliter gabungan dari nasi putih, lauk, minuman, ya berat, nanti gulanya numpuk 10 atau 20. Nanti makan siang begitu lagi numpuk 20, makan sore numpuk lagi 20, dalam sehari kelebihan 60. Belum lagi kalau mengukurnya 3 hari atau 4 hari, 60 kali sekian, jadi gula darahnya menjadi tinggi. Jadi kalau bisa ya cukup 100 saja kalau mau cari aman. Jadi 4 sendok. Ya ini kalau di sendok itu bisa katakanlah 5 sendok lah, katakanlah 5 sendok. Nah, kalau cukup segitu, kemudian sayurnya sayur hijau, kemudian nanti tambah ikan atau daging secukupnya, tambah misalnya tempe, ya itu paling naiknya sih antara sekitar 40 sampai 50. Artinya kalau minum kapsul kami, kapsul pankru ya hilang. Apalagi ditambah Anda berolahraga, nah, gulanya makin turun lagi. Selama Anda bisa, saya sarankan untuk tidak minum obat, tapi cukup melakukan diet saja. Jadi diet yang tepat, olahraga yang teratur, cukup istirahat, kemudian berpikiran positif, yakin bahwasanya diabetes bisa disembuhkan, menambah sedekah apalagi di bulan puasa, insya Allah Anda akan disembuhkan oleh Allah. Nah, kalau memang Anda ingin beralih ke kapsul herbal, ya silahkan minum kapsul pankru, karena kapsul pankru itu fungsinya 2, fungsi ganda. Satu untuk menurunkan kadar gula darah, nanti kapsulnya berwarna coklat polos. Kemudian yang coklat merah nanti fungsinya untuk memperbaiki pankreas. Kalau pankreasnya bagus, ya nanti bisa menghasilkan insulin, sehingga insulin tidak perlu disuntikkan dari luar atau tidak perlu didapatkan dari obat-obatan. Nah, untuk kali ini saya cukup ngasih informasi tentang nasi putih. Besok nanti berubah menjadi nasi merah. Ini nasi merah ini udah saya sediakan. Berapa sih indeks glikemiknya? Kemudian nanti beras hitam. Nanti indeks glikemiknya berapa? Insya Allah nanti bisa saya informasikan. Biar apa? Biar gak sekaligus. Biar Anda tetap nonton video-video BNCL. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, belum berlangganan, silahkan berlangganan dulu. Kemudian jangan lupa dipencet belnya biar Anda tahu kalau saya mengunggah video-video baru. Jadi untuk berikutnya akan saya jelaskan tentang nasi merah, kemudian nasi hitam juga, termasuk bahayanya nasi putih kalau makan nasi putih ini berlebihan. Oh ya, bagi Anda yang sudah cuci darah karena diabetik nefropati atau gagal ginjal karena gula, silahkan
gunakan herbal saya dari Jepang. Ini namanya SOP Subarashi. Ini bisa menurunkan kreatin dan urium dan bisa mengurangi frekuensi cuci darah. Kalau ingin informasi tentang diabetes, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, lihatlah video-video Rumah Sehat BMJA sebelumnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu. Nama saya Bu Yanti PS. Saya dari Kota Bekasi. Penyakit saya diabetes tipe 2. Saya menderita diabetes dari tahun 2017. Saya tahu dari tetangga saya, yaitu Pak Jainal. Gula saya tadinya 426. Saya minum obat dokter metformin. Saya pernah dicek, yaitu 14,8. Alhamdulillah saya sudah turun 11. Dulu saya merasakan seluruh badan saya sakit, lemes, gusi, gigi, semua sakit, bahkan telinga saya pun suka budek gitu. Kondisi saya sekarang alhamdulillah banyak perkembangan. Yang kuping tadinya budek enggak, gusi, gigi alhamdulillah udah enggak. Tangan yang tadinya ngangkat tangan pun saya tidak bisa, alhamdulillah. Bahkan telapak kaki yang tadinya saya rasakan begitu tebal, sekarang alhamdulillah enak. Kondisi mata saya alhamdulillah yang tadinya melihat aja tuh pandangan buram, sekarang udah mulai enak. Dan berat badan saya alhamdulillah naik 3 kilo. Alhamdulillah pelayanan di sini tuh memuaskan, semuanya baik-baik. Saran saya buat penderita diabetes, jangan lupa untuk berobat ke sini, ke BMCA, karena saya yang mengalami sendiri gitu. Banyak perubahan yang saya rasakan, betul-betul perubahannya cepat.